jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Ya, jadi salat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Ya. Padahal seandainya ya mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya, ma fihima la atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatangi keduanya. Mereka akan melaksanakan salat subuh dan isya tadi ya walau habwan, meskipun dengan merangkak. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, Pak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama. Ya. Sungguh aku berkeinginan, aku berkeinginan untuk menyuruh agar salat didirikan. Ya, artinya Nabi memerintahkan agar para sahabat melakukan salat, ya. Suma amuru rajulan fayusalliya binnas. Lalu kemudian aku memerintahkan, aku menyuruh agar seseorang menjadi imam, mengimami, ya, binnas, orang-orang, maksudnya para jamaah, ya, para sahabat. Suma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hattabin ila qaum la yashhaduna shalah. Ya, kemudian aku pergi bersama membawa beberapa orang. Aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum yang tidak menghadiri salat. Ya, yang tidak menghadiri salat berjamaah. Ya, fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaih. Ya, hadisnya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ada beberapa redaksi yang lain tentang hal ini. Ya, nah dari hadis ini kemudian lahir beberapa hukum tentang salat berjamaah di masjid. Ada yang menghukumi wajib ain, ya, bagi laki-laki yang sudah akil balik dan tidak ada uzur syar'i. Kalau wajib berarti dosa dia kalau tidak salat jamaah di masjid ketika dia tidak ada uzur syar'i dan dia sudah mukallaf. Ya, ini pendapat dari Imam Hambali. Ya, fardu ain. Lalu kemudian ada pendapat yang lain, yaitu mazhab Syafi'i dan Malik. Imam Malik dan Imam Syafi'i menghukumi fardu kifayah, Pak. Ya, jadi kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang sudah melaksanakan itu, maka sebagian muslim yang lain tidak terkena akan kewajiban itu. Ya, tetapi sebagian lagi ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ini mempunyai pendapat yang lebih lebih fleksibel, ya, lebih luas, ya. Dan ini pendapat jumhur, ini pendapat mayoritas yang kemudian menghukumi salat wajib berjamaah di masjid, ya, artinya salat 5 waktu berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini pendapat yang jumhur, pendapat yang mayoritas, ya, ulama mayoritas. Jadi kalau kita lihat memang hadis ini agak istimewa, ya, Pak, ya. Jadi beberapa poin mungkin yang bisa saya kupas, ya, dari hadis ini. Yang pertama adalah Nabi mengatakan inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jadi bahaya nih, hati-hati, Pak, ya. Kalau ada orang yang salat isya dan salat subuhnya malas-malasan sehingga dia tidak sampai di berjamaah di masjid, ya, ini dikiaskan dengan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik menganggap bahwa salat subuh dan salat isya itu berat bagi mereka. Ya, jadi orang-orang munafik itu kan kalau bisa kita katakan zahirnya Islam, tapi hatinya benci Islam. Ya, kira-kira begitu. Orang munafik itu seperti itu. Zahirnya Islam dia. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir zahirnya sudah jelas dia kafir. Ya, tapi kalau orang munafik itu zahirnya Islam tapi benci Islam. Nah, untuk salat isya dan salat subuh bagi mereka ini termasuk sesuatu yang berat. Ya, nah jadi ini hati-hati. Kalau salat isya dan salat subuh, ya, ada orang-orang yang malas-malasan, apalagi dia di rumah tidak ada kerjaan, ya, nonton TV misalnya, lalu salatnya ditunda sehingga tidak berjamaah di masjid. Nah, ini bahaya. Ya. Kecuali memang ada uzur, ya, ada uzur syar'i.
Ya, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Ya, seandainya mereka tahu pahala yang ada di dalam keduanya, sungguh mereka akan mendatangi ya keduanya itu dengan merangkak. Maksudnya mereka akan datang untuk salat subuh dan salat isya dengan merangkak. Walaqad hamamtu. Nah, ini istimewa nih, Pak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Ya, dan sungguh aku ingin untuk memerintahkan salat itu didirikan, summa amura rajulan fayusalliya bin nas. Lalu aku akan memerintahkan seseorang untuk memimpin salat, untuk menjadi imam. Jadi ini yang kemudian dijadikan landasan beberapa ulama yang menghukumi fardu kifayah. Ya, karena apa? Kalau kita lihat di sini, berarti Nabi pada saat itu kan tidak ikut jamaah ini, Pak. Dan tidak diceritakan setelah itu Nabi berjamaah kembali dengan para sahabat yang lain atau tidak. Ya. Nah, ini yang kemudian dihukumi oleh para ulama yang menjadi landasan hukum untuk salat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Ya. Tsumma antalika ma'i birijalin ma'ahum huzzamun min khattabin ila qaum la tashhaduna shalat. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum, ya, la yashhaduna shalat, yang tidak menghadiri salat, tidak ikut salat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Lalu kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ya. Tapi akhirnya Nabi membakar rumah mereka enggak? Tidak. Ya. Ini kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan apa ya? Mubalaghah gitu ya. Jadi hiperbola. Jadi sesuatu yang menjadi penekanan. Ya, Nabi mengancam akan membakar rumah-rumah orang-orang yang masih di rumah, nyantai mereka. Ya. Tapi mereka tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi dasar bahwa kemudian jumhur ulama menghukumi sunnah muakkadah? Ya, yang pertama adalah karena Nabi tidak membakar rumah mereka ternyata. Ya. Tapi ini merupakan satu penekanan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat dari pendapat mayoritas yang mengatakan salat wajib berjamaah di masjid itu adalah sunnah muakkadah, terutama di kalangan ulama Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, itu tentu ini berdasarkan kondisi pada saat itu, Pak. Ya. Pada saat itu jumlah masjid tidak terlalu banyak dan kecil, ya kecil-kecil, Pak. Ya, sehingga Imam Syafi'i menghukumi fardu kifayah dan sebagian yang lain menghukumi sunnah muakkadah. Ya, pendapat ulama Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ini menghukumi sunnah muakkadah. Ya. Jadi kalau ini bayangan saya. Kalau Imam Syafi'i tahu kondisinya seperti sekarang, di mana masjid sudah banyak, di mana masjid kemudian tersebar dan cukuplah, katakanlah begitu, untuk dilaksanakan di dalamnya salat berjamaah seluruh umat Islam, mungkin pendapat beliau berbeda juga. Ya kan? Beliau menghukumi fardu kifayah, lalu kemudian sebagian ulama yang bermazhabkan Syafi'i menghukumi sunnah muakkadah. Ya, itu karena memang kondisi pada saat itu adalah masjidnya tidak terlalu banyak dan masjidnya ukurannya mungkin tidak besar, sehingga dengan terisi sebagian kaum muslimin saja masjid itu sudah penuh gitu, Pak. Ya, jadi kalau dalam pandangan saya dan kemudian pandangan banyak ulama hari ini, ya, dengan kondisi yang ada sekarang ini, Pak, ya, masjid banyak, kapasitasnya sangat mencukupi dan sangat memadai, ya, bagi mereka yang tidak ada uzur, ya, laki-laki, kemudian sudah mukallaf, ya, sudah akil balik, hukumnya wajib ain. Ya, ini pendapat ulama-ulama kontemporer lah, ya, pendapat ulama-ulama yang melihat situasi hari ini. Ya, dan ini banyak diadopsi oleh ulama yang bermazhab Hambali. Ya, hukumnya fardhu ain bagi laki-laki yang secara fisik dia mampu, kemudian tidak ada uzur syar'i dan sudah akil balik.
Ya, tapi sekali lagi pendapat yang mengatakan bahwa sholat wajib atau sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah, dan ada yang mengatakan juga fardu kifayah. Ini juga realita hari ini ada perbedaan pendapat seperti ini. Tapi intinya adalah rugi sekali. Ya, rugi sekali orang yang tidak sholat berjamaah di masjid untuk sholat 5 waktu. Ya, karena apa? Karena banyak keutamaan yang tidak dia dapatkan. Ya kan? Setiap langkah kita itu ada ampunan di situ, ada peninggian derajat sebagaimana yang pernah kita bahas ya beberapa pekan lalu. Dia tidak dapatkan itu. Ya, dia tidak mendapatkan pahala salat berjamaah, dia tidak mendapatkan pahala keutamaan syiar. Kita berjalan itu kan bagian dari syiar, Pak, dari rumah ke masjid. Itu syiar. Ya, dia tidak mendapatkan keutamaan tempat di masjid, tentu berbeda. Ya, salat di masjid dengan di rumah misalnya. Ya, dia tidak mendapatkan salat di awal waktu. Nah, jadi rugi sekali ya kalau tidak ada uzur, ya sudah mukallaf, sudah akil balik, ya kemudian sholat wajibnya di rumah, apalagi cuman bela-belain acara TV, apalagi cuman bela-belain pertandingan bola. Nah ini hati-hati. Sholat berjamaah di masjid itu jumhur atau mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah artinya mendekati wajib. Ini yang jumhur, ini yang mayoritas. Ya, mazhab Hambali menghukumi fardhu ain bagi laki-laki yang sudah mukallaf dan tidak ada uzur. Ya, lalu kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukumi fardu kifayah. Ya, tetapi sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i dan bermazhab Maliki menghukumi sunnah muakkadah. Bahkan orang yang buta pun, ya ini ada satu hadis Pak, ya, mungkin hadisnya juga cukup populer ya, pernah minimal pernah kita dengar ya. Namanya Abdullah bin Umi Maktum, jadi seorang buta. Ya, itu pun oleh baginda Nabi kemudian diperintahkan untuk sholat jamaah di masjid. Ya, jadi hadisnya mengatakan begini, Atta an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Seseorang yang buta, ya, orang yang tunanetra pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yakuni ilal masjid. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fa yusalliya fi baitihi farakhasa lahu. Dia meminta rukhsah, meminta keringanan kepada baginda Nabi agar dia diperbolehkan salat di rumah. Ya, farakhasallahu. Lalu kemudian Nabi memberikan keringanan itu. Tapi enggak lama kemudian, ya, falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida bis-shalah, ya. Jadi setelah orang itu berpaling, lalu kemudian Nabi bertanya kepada orang buta tadi, ya, hal tasma'un nida bis-shalah, apakah engkau mendengar seruan untuk salat tadi? Apakah engkau mendengar azan? Ya, lalu kemudian qala na'am. Jadi orang buta tadi mengatakan na'am, ya Rasulullah, aku mendengarnya. Qala, kemudian baginda Nabi mengatakan fa'ajib, maka penuhilah panggilan itu. Ya, jadi Nabi berubah pikiran, Nabi kemudian memerintahkan agar orang buta tadi tetap, ya, sebisa mungkin untuk hadir di sholat berjamaah di masjid. Ya. Lalu ada hadis lain nih Pak, ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah ahli tafsir dari kalangan para sahabat, ya, beliau ahli tafsir Quran dari kalangan para sahabat. Jadi hadisnya cukup panjang, saya sampaikan bahasa Indonesianya saja ya. Jadi beliau mengatakan, siapa yang ingin menjumpai Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga seluruh salat. Dimanapun ia mendengar panggilan salat itu, ya, jadi dimanapun kita mendengar ada seruan salat, upayakan Pak. Ya, kalau lagi di jalan kita cari masjid. Ya, begitu kita tahu ini sudah mendekati waktu salat, sedapat mungkin, ya, sedapat mungkin kita cari masjid. Dapatkan keutamaan salat berjamaah, ya, dapatkan keutamaan salat di awal waktu, dapatkan keutamaan tempat, ya. Jadi banyak sekali keutamaan yang bisa didapatkan. Ya, jadi
hendaklah ia menjaga seluruh salat dimanapun ia mendengar panggilan salat itu. Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah, ya, petunjuk, dan salat-salat tersebut merupakan salah satu dari sunnah beliau. Jadi sunnah baginda Nabi yang paling agung adalah salat berjamaah. Salat berjamaah itu adalah sunnah Nabi yang paling agung, di antara sunnah baginda Nabi yang paling agung. Ya, perilaku Rasulullah yang paling agung yang dicontohkan oleh beliau. Ya, seandainya kalian salat di rumah kalian, sebagaimana salatnya orang-orang yang tertinggal di rumahnya, ya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Nah, hati-hati, bahaya, Pak. Ya, kalau kita, ya, mudah insya Allah kalau kita semua tidak, ya. Sebagian saudara-saudara kita masih ada yang menganggap tidak masalah, ya, dengan melaksanakan salat wajib di rumah, ya. Oleh Abdullah bin Mas'ud dikatakan mereka telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak peduli, ya, untuk menegakkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sekiranya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, tentu kalian akan sesat. Ya, jadi meninggalkan sunnah Nabi itu bisa sesat kita, Pak. Ya. Taraktu fikum amrani lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Ya, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, yaitu kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati rasulih, dan sunnah-sunnah rasulnya. Ya, nah salah satu sunnah beliau yang paling agung adalah salat wajib berjamaah di masjid. Dan sekiranya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, tentu kalian akan sesat. Menurut pendapat kami, maksudnya menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud, tidaklah seseorang yang ketinggalan dari salat, maksudnya yang tidak salat di masjid, dia salat di rumah, ya, melainkan ia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Bahaya, ya, Pak. Ini pendapat, ya, pendapat salah seorang sahabat. Ya, sungguh dahulu seseorang dari kami itu bahkan harus dipapah, ya, untuk datang ke masjid, ya, jadi dipapah oleh dua orang hingga dia diberdirikan di shaf atau di barisan salat yang ada. Ya, jadi ini adalah keutamaan salat berjamaah, hukum salat jamaah di masjid, ya, untuk salat 5 waktu. Ya, saya kira jelas, ya, untuk ini. Nah, mungkin ada beberapa tambahan yang bisa saya sampaikan di sini tentang keutamaan salat jamaah tadi. Ada beberapa hadis yang lain. Kalau ayat sudah jelas, ya, di surat Al-Baqarah 43. Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ini dalil perintah untuk salat berjamaah. Ya, baik, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya dari saya. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.